Bentar. Eh, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke teman gue, belibet nih. Lagi bareng gua teman-teman. Ya masih ada nasi lagi di sini. Habis makan nih. Balik lagi bareng gua teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Brobri di Brobri Live. Kita ketemu hari Sabtu ini. Hari ini malam ya. Biasanya kita siang-siang jam 1 siang. Kita ngobrol-ngobrol bahas tentang startup, tentang karir, tentang product management. Cuman kali ini kita belajar sama Mas Erdi. Mas Erdi ini ternyata ada yang baru ngasih tahu ya di salah satu postingannya Mas Erdi. Ternyata satu alumni dari SMA 2 Surabaya gitu ya. Jadi SKI-nya ya. Dulu gue bukan di SKI sih, ntar kita bahas lah. Cuman Mas Erdi ini menariknya ceritanya, gue lupa ya dulu kenalnya dari mana. Intinya ada yang kenalin lah. Yang menarik adalah Mas Erdi ini sempat bisnis itu sekarang switch full ke AI gitu ya. Apakah karena bidang pertanian itu nggak prospek atau gimana? Atau karena AI itu seprospek itu apa gimana nih? Nah ini yang mau kita bahas karena masih setema dengan AI ya. Dan gue sendiri cukup heavy pengguna AI dulu. Kalau weekend ya biasanya belajar kayak bikin konten atau gue consume YouTube learnings, ya ini belajar lah ya. Cuman belakangan ini kegiatannya ya ngeprom, sibuknya di weekend. Oke, nggak pakai panjang lebar lagi, langsung aja Mas Erdi dari sini. Kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Erdi, apa kabar Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah sehat Mas. By the way, gue lupa ngabarin, Mas Erdi ini lagi di Boston ya, di US. Gitu, makanya kita malam, karena kalau kita jam 1 siang berarti Mas Erdi jam 1 malam. Nggak tidur. Benar jam 2 malam. Beda 13 jam Mas. Oke. Mas, kenalan dulu dong Mas. Lo sekarang kesibukan lo sekarang ngapain sih di sana? Ya. Itu dulu deh. Dan lo dari mana? Itu dulu ya. Histori singkat lah lo sampai sana. Kesibukan ya. Ya, sibuknya ngapain dan histori singkatnya sampai sana gimana? Oh, histori singkat. Oke. Jadi kalau kesibukan sekarang sedang baru beres ujian Mas, alhamdulillah sudah lulus. Lagi MBA ya di Northeastern University itu di Boston, di US. Nah, sekarang kesibukannya adalah menunggu ijazah asli ya. Untuk sekalian wisuda. Jadi insya Allah dalam waktu dekat akan wisuda dan lulus dan bisa kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Kembali? Lu kembali dong, masa nggak kembali? Kembali ya. Pilihan yang ini ya, mind blowing ya. Oh, mind blowing gimana? Nah, gitu. Jadi itu kesibukan sekarang. Nah, kalau sebelum itu memang kan ini 2 tahun ya, ini udah tahun 2025. Waktu itu berangkat tahun 2023. Sebelum belajar lagi adalah punya bisnis di bidang pertanian. Lebih tepatnya agri and forestry consulting ya. Jadi kita konsultan untuk proyek-proyek sustainability biasanya di sektor pertanian dan kehutanan. Nah, terakhir itu kliennya adalah salah satu perusahaan tambang yang terbesar gitu. Kita handle dua proyek mereka. Dan kontraknya masih jalan sebenarnya sampai Juni besok. Begitu, Mas. Oh, konsultan berarti ya? Yang lo kerjain. Benar. Sustainability maksudnya ngerjain apa Mas proyeknya? Kayak gimana sih? Proyek sustainability itu? Kata simpelnya adalah CSR, Mas. Jadi kalau yang kita kerjakan dengan perusahaan mining ini adalah ada yang CSR, ada yang semacam mereka ingin merambah ke bisnis kehutanan. Karena kan perusahaan tambang itu, kebanyakan perusahaan tambang di Indonesia yang top lah ya, itu mulai mengkampanyekan bahwa oh iya kita akan lepas dari mining atau batu bara pada tahun sekian ya, mungkin 30, 50 atau 60, sehingga mereka mulai merambah ke sektor-sektor lain yang potensial menggantikan masukan dari tambang gitu kan. Salah satunya kehutanan.
Karena kan kehutanan sebenarnya mirip-mirip ya, konsesi-konsesi dikelola alamnya. Bedanya yang satu hutan, yang satu yang satu perlu dikeruk ya, gitu aja. Yang satu ngeruk, yang satu ngelola hasil hutannya berarti ya. Iya, merawat ya, gitu. Ngerawat. Sawit itu masuk hutan nggak sih? Bukan. Bukan, sawit bukan termasuk hutan. Kalau hutan kan banyak tanaman ya. Kalau kalau sawit kan monokultur, satu tanaman aja gitu. Jadi bukan hutan. Oke. Masih belum kebayang sebenarnya bisnis kehutanan tuh ngapain ya? In real gitu ya. Maksudnya apa sih, kayak karet juga bukan ya, monokultur juga kan karet kan? Paling Karet barengan sama monokultur juga. iya. Apa di hutan gitu? Apa nebang? Kan nggak mungkin nebang kan? Ya kalau kita menyebutnya HHBK Mas, hasil hutan bukan kayu ya. Jadi hutan kan sudah ada tanamannya gitu kan. Nah tinggal kita identifikasi mana pohon atau tanaman yang potensial untuk diberi perawatan lebih supaya hasilnya bagus untuk produksi atau kuantitinya banyak. Nah gitu. Salah satunya misal yang kita kerjakan adalah cengkeh gitu kan. Oh, cengkeh itu hutan? Jadi cengkeh itu dulu sih monokultur juga ya. Cuma karena sudah lama gitu kan. Karena sudah lama jadi akhirnya tercampur dengan tanaman lain gitu. Plus bisa ditanam tumpang sari dengan berbagai tanaman lainnya. Nah, sehingga kalau dijarakin ya, sehingga setidaknya lebih bervariatif dibanding yang monokultur seperti macam sawit gitu. Pun karet sebenarnya bisa, kalau ada jaraknya dia bisa ditanam macam-macam gitu kan. Cuma kalau sawit memang agak sulit sih, karena kan dia tutupannya besar ya, besar. Belum jaraknya harus buat pengangkutan kelapa sawitnya, infrastruktur lalu lalangnya. Karet tuh masih oke gitu kan, cengkeh masih oke gitu sih. Oke. Nah, tapi sebelum lo bisnis konsultan ini, sebelumnya apa sih kerjaan lo, Mas? Lo dari mana sih kuliahnya, belajarnya, dan kenapa itu? Kuliahnya sesuai dengan bisnisnya Mas, yaitu dulu di IPB ya, di Institut Pertanian Bogor, atau sekarang mereka menyebutnya adalah IPB University. Jadi ambil kuliah di situ jurusan agribisnis, jadi sarjana ekonomi sebenarnya. Nah, cuma memang fokusnya di bidang atau topik pertanian. Nah gitu. Kalau ditanya lagi kenapa ngambil itu ya, jawabannya selalu sama dan konsisten. Karena dulu sering main Harvest Moon. Ini pertama kali. Enggak kan, saya kan Surabaya Mas kan juga Surabaya. Arek Surabaya itu kan kalau Jawaan lain lagi nih Mas. Makanya. Kalau arek Surabaya kan kalau mau kuliah itu kalau nggak UNER, ITS kan, melipir dikit Brawijaya gitu kan, atau agak jauh UGM deh. Nah, dan jurusannya pasti bisa tebak, kedokteran kan, teknik gitu kan, ekonomi gitu kan. Benar ya? Nah, cuma memang agak aneh, saya juga kaget sih waktu pemilihan jurusan kok yang kepikiran malah IPB gitu kan. Kok bisa gitu loh. Saya secara tidak sadar gitu. Misalnya pilih kampus ya. Kok IPB menarik ya? Jadi ada insting itu, Mas. Aneh kan gitu kan. Nah, ternyata setelah tak gali-gali tak ingat-ingat, oh iya dulu sering main Harvest Moon ya. Gitu. Tapi IPB nggak ngiklan di Harvest Moon kan? Maksudnya gimana? Nah, nyambungnya enggak. Yang lain kan banyak gitu loh maksudnya. Di UGM juga banyak opsinya kan harusnya. Oh, saya juga daftar, UGM juga daftar. Kan daftar macam-macam ya. Brawijaya daftar, UGM daftar, IPB daftar, tapi akhirnya ambil IPB. Gitu. Jadi daftar semua, Mas. Oke. Jadi masuk ke sana, terus lulus, bikin consulting langsung atau gimana? Magang dulu. Jadi waktu itu ngerjain skripsi sekaligus magang di salah satu dulu masih zamannya fintech ya, fintech pertanian. Magang di situ kurang lebih 12 bulan kurang. Nah, baru setelah itu bikin perusahaan itu, namanya Musim Panen ya. Musim Panen ini kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris juga Harvest Moon sebenarnya. Harvest Moon mania beneran. Benar. Aduh.
Berarti main Stardew Valley juga ya berarti ya? Oh enggak Atau enggak? udah Karena Cecilia terlalu sama Harvest enggak nggak main main. Stardew Valley. Enggak main, Harvest Moon doang. Bahkan kalau mau main game pertanian juga saya download emulator main Harvest Moon juga gitu kan. Oke. Oke. Terus berapa lama bisnis consulting itu? Dan kenapa kok akhirnya bikin musim panen? Karena memang Oh tadi ya. kan beda ya, maksudnya bukan lo ngambil langsung kan, tapi lo consulting other company kan sebenarnya. Oh iya, itu setelah iterasi beberapa kali ya, banyak sih. Jadi awal bisnis itu tahun 2015 itu awalnya kita produksi Mas. Kita produksi essential oil, minyak Ya, atsiri. minyak sirih. Lo Minyak suling atsiri ya, sendiri essential apa? oil. Suling sendiri pakai mesin suling. Ya bukan gua lah, apa namanya, ya teman-teman di lapangan ya suling gitu kan, petani. Nah awalnya jadi waktu 2012 saya ikut kompetisi social entrepreneur di Singapura. Kemudian menang dapat dana hibah sekitar 20.000 Singapura dolar. Nah, disitulah saya bikin perusahaannya. Nah, proyek pertamanya adalah mengelola lahan milik keluarga di Bogor seluas 20 hektar. Nah, kebetulan mereka memang ingin lahan ini dikelola, kan sama seperti Harvest Moon. Harvest Moon kan dia dapat lahan kepercayaan dari kakeknya kan. Benar. Sama, ceritanya sama juga. Saya dapat kepercayaan nih kelola lahannya dan ini saya sediakan 20 hektar. Utuh. Jadi 20 hektar. Biasanya kan orang punya lahan pencar-pencar nih. Ini utuh nih, cuma kepisah jalan utama aja. Jadi ada sisi kanan, sisi kiri. Sisi utara, sisi selatan. Gitu. Jadi kisahnya mirip-mirip. Nah, setelah itu dipercayakan itu dikelola untuk kita tanam tanaman atsiri ya. Waktu itu kita nanam tanamannya citronella atau serai wangi. Nah, jadi kalau Brobri ini masak pakai serai dapur gitu kan, ini pakai serai wangi gitu. Jadi agak beda dikit tapi masih satu keluarga. Nah, kita produksi itu untuk chemicals, untuk perusahaan kimia. Perusahaan kimia. Jadi karena memang ASI itu sebenarnya bahan kimia. Jadi kalau ada yang promosi essential oil untuk bayi dan semacamnya, nah itu sebenarnya bahan kimia yang cukup keras ya. Jadi perlu diperhatikan tingkat keamanannya, takutnya bayinya alergi atau semacamnya. Nah gitu, itu tuh awalnya 2018. Kemudian seiring berjalannya waktu, kita kira model bisnis kita adalah mengelola lahan. Ternyata sulit mencari lahan atau pemilik yang punya lahan luas dan punya duit untuk membangun lahan itu. Sebenarnya kayak developer kan kalau lihat tanah pinginnya jadi perumahan atau jadi ruko kan. Nah kita mikirnya seperti itu, kalau lihat tanah maunya jadi perkebunan. Ternyata sulit mencari tempat lain seperti itu. Akhirnya kita ubah tuh Mas, kita ubah jadi produksi. Jadi kita ngambil dari petani, kita bina petani, mereka produksi, kemudian kita latih cara mengolah jadi minyak, kemudian kita jual ke buyer. Kita main di situ, cuannya nggak seberapa gitu kan, karena kan namanya trading ya. Harganya sudah harga pasar ya. Jadi kita nggak bisa ambil terlalu banyak, paling banter berapa? 5%, 10%. Nah gitu. Akhirnya berubah menjadi konsultan. Itu kita baru ubah itu tahun 2000 pasca Covid, waktu Covid. Karena waktu Covid banyak orang punya uang tapi uangnya nggak tahu mau dikemanakan. Akhirnya pada eksplorasi ke sektor agri. Nah itu sekitar tahun 2020 lah. Nah ceritanya begitu Mas. Jadi ada sekitar 3 percobaan dari 2015 sampai 2020. Oke. Tradingnya cuma 5%, ya 5% udah banyak kalau trading ya sebenarnya. Tapi kan sebenarnya memang main volume kan. Kalau misalnya main volume, benar, main volume. Kenapa kok akhirnya tidak memutuskan untuk fokus ke gedein volumenya, instead switch ke consulting? Karena essential oil itu harganya aja udah mahal Mas. Jadi 1 kilo itu bisa 160 yang paling murah ya, tergantung jenis minyaknya ya. Bisa 300 bahkan 1 juta.
jadi heavy di kapital gitu kan. Dan untungnya tidak statis 5%. Bisa aja statis di 10.000 Mas. Jadi mau modal 1 juta untungnya tetap 10.000 tuh. Gitu kan. Jadi mau gedein volume artinya kapitalnya juga harus gede. Padahal kalau dibandingkan dengan komoditas lainnya, ini kita bicara aspek tradingnya ya. Komoditas lainnya ada yang modalnya berapa ribu, untungnya lebih tinggi dari 10% gitu. Misalnya jagung atau semacamnya. Nah, jadi itu yang membuat saya mikir-mikir juga. Satu, kapitalnya perlu besar. Anggaplah ada pemodal gitu kan. Tapi yang kedua, atsiri itu secara nature-nya dia tidak diproduksi dalam jumlah yang banyak gitu kan. Artinya kalau mau jumlah banyak harus ngumpulin petani sekian banyak gitu kan dalam waktu dan rebutan bahan bakunya juga. Gitu. Nah, ini yang apa namanya membuat kita ada constraint yang membuat kita kurang sesuai nih. Kalau kita perlu margin yang besar gitu kan. Gitu sih. Terus akhirnya switch ke consulting. Tapi consultingnya pun fokusnya ke CSR. Masih sama. Iya, masih sama. Core-nya adalah kita keahliannya di atsiri atau hasil hutan bukan kayu kan. Sebenarnya bukan CSR ya awalnya. Awalnya itu ya tadi yang COVID ada beberapa orang yang punya duit dan ingin eksplorasi sektor agri. Disitulah kita bantu untuk mereka membuat atau membangun perkebunannya. Gitu Mas. Dari situ sih. Dari situ berlanjut ke akhirnya ada perusahaan tambang yang notice kita dan mau hire kita. Gitu. Notisnya lewat mana? Lewat networking Mas. Ya kan saya aktif di beberapa inkubator lah ya. Kemudian suatu momen ada acara buka puasa bareng. Kemudian dikenalin lah sama orangnya. Begitu. Menarik. Oke. Tadi Mas Nuzli komen ya, ngubah mindset pemilik lahan untuk diinvest itu benar. Itu berarti salah satu tantangannya di sana juga ya berarti ya? Benar banget. Oke. Nah, terus setelah itu lo 2023 ke US lanjut MBA ya berarti ya? Lanjut. Ngapain? Jadi sebelum dapat project yang besar dari perusahaan tambang itu, nah saya buntu, belum ada klien-klien nih gitu kan. Akhirnya ya udah deh mau coba ekspor selain sektor agri ya. Karena kan saya kuliahnya gitu. Iya, niatnya mau eksplor itu kan. Niatnya mau eksplor di luar sektor agri karena di tahun 2022 gitu saya ngerasa agak stuck aja. Gitu kan. Kemudian akhirnya saya menyimpulkan di tahun 2022 bahwa industri essential oil khususnya di bagian hulu ya di agrinya sampai ke hilirnya di level Indonesia itu sistemnya oligopoli dikuasai oleh beberapa perusahaan saja yang sudah mature ya, sudah besar gitu kan. Itu akhirnya saya pikir wah ini nggak bisa di growth hack, apa yang mau di growth hack sudah dikuasai pasarnya gitu kan. Akhirnya saya coba belajar yang lain lah di bidang teknologi. Nah, salah satu yang saya tertarik adalah bioteknologi waktu itu, Mas. Oke. Gitu. Karena katanya saya baca-baca bahwa ke depan essential oil itu tidak dihasilkan oleh tanaman atau zat chemical yang ada di essential oil yang dicari-cari perusahaan. Itu tidak dengan tanaman tapi dihasilkan oleh bakteri. Yang dimana itu adalah sektor keilmuan bioteknologi. Nah, sehingga saya 2022 itu mulai cari-cari mana nih kira-kira yang kampus yang bisa saya sebagai background-nya ekonomi atau bisnis ya bisa belajar bioteknologi juga gitu kan. Tapi namanya MBA. Iya, makanya kan. Saya kan bisnis, saya kan background-nya bisnis ya, atau S1-nya lah, S1-nya kan sarjana ekonomi kan. Gitu. Tapi mau belajar bioteknologi kan, banyak maunya. Nah, akhirnya saya telusuri gitu kan. Kampus mana yang mempersilahkan studennya untuk boleh ngambil kurikulum engineering gitu kan. Ketemulah Northeastern University. Jadi dia ada program MBA yang dengan konsentrasi pilihan. Ada berapa belas konsentrasi gitu ya. Salah satunya bioteknologi. Di US pula tempatnya bioteknologi kan. Ya udah, disitulah saya coba apply.
Oke. Oke. Jadi perusahaan kontraknya masih jalan, lo sekolah gitu ya? Benar. Mau Benar itu, belajar Mas. biotek, Mau belajar biotek. terus nyangkut di AI. Wah, itu benar banget. Gimana itu ceritanya? Nah, ini nyambung sama yang tadi. Kan tadi saya bilang bahwa saya mau belajar biotek di bidang pertanian. Pas sampai sini, ternyata saya memang salah saya sih, nggak melajari dengan detail ya. Di Boston itu atau di Northeastern, di Boston lah. Itu pusatnya biotek, bener sih, sedunia pusatnya biotek di sini. Cuma biotek kesehatan gitu kan, bukan pertanian gitu. Pusing nggak? Oke. Waktu pertama nggak langsung biotek, waktu semester 1 nggak biotek, kelas core lah, kelas bisnis fondasi. Tapi waktu semester 2 baru tuh ke konsentrasi masing-masing. Kayak kita SMA kan ada masuk, kemudian baru IPA IPS, nah gitu kan. Nah, waktu baca loh kok kesehatan semua ya. Dari ini materi gitu ya. Agri itu cuma disebut 1 kali dari berapa belas pertemuan gitu kan, di satu mata kuliah. Pun pilihan mata kuliahnya ternyata kesehatan semua kecuali 1 bener, cuma 1 doang tentang agri biotek. Wah, ini kayaknya salah nih gitu kan. Ya udah akhirnya saya belajar di sini ya, industri teknologi di bidang kesehatan, health gitu. Tapi setelah dipelajari ternyata core-nya sama sebenarnya. Core teknologinya memang dibuat untuk kesehatan. Oke. Awal mulanya itu, kemudian barulah ternyata ilmu berkembang, ternyata bisa diaplikasikan ke sektor agri. Jadi ya akhirnya setelah saya simpulkan nggak salah karena core-nya semuanya memang berasal dari tujuan riset kesehatan. Gitu. Oke. Jadi gue kira salah terus habis itu nyangkut gitu ya 2 tahun ya, tapi cuma 2 tahun lah ya. Nah, iya. Itu. Oke, terus nyambungnya kebayang gitu ya. Tapi terus abis itu lo gimana ceritanya kok bisa nyambung ke AI? Iya, itu enggak, itu gini. Jadi awalnya kan sudah semester akhir ya, kemarin Desember Januari itu semester akhir, punya banyak waktu luang. Pingin konten kali ya gitu ya. Awalnya itu saya nulis di LinkedIn, nulis konten tentang bioteknologi. Saya pikir-pikir susah juga ya topik ini ya gitu kan. Nggak Nggak nyampe. banyak yang ngerti kan. Nggak banyak yang ngerti gitu kan. Terus akhirnya ya kalau kita belajar kan sebagai pebisnis harus tahu lah ya, pasar ini benar Pak LPDP Pak Nusli Hermawan ya. Saya LPDP Pak, LPDP. LPDP kebetulan LPDP entrepreneurship ya. Jadi pas background bisnis bisa ambil beasiswa. Jadi kan harus riset pasar kan, maksudnya user ya udah deh pasar online netizen ini lagi topik apa sih yang lagi rame kan. Nah, saya baru notice topik AI itu lagi naik itu waktu Januari, Nvidia. Waktu itu lagi Nvidia dan Sam Altman lagi ini kan lagi bikin rilis publik teknologi Nvidia ke depan seperti apa, kemudian OpenAI Stargate Project yang katanya akan invest $500 miliar, saya lupa gitu kan, untuk data center dan lain-lain. Oh, kayaknya ini nih topik AI yang menarik ya, untuk ke depan ya. Riding the wave yang cocok sepertinya ini nih. Yang bisa di growth hack gitu kan. Itu Januari awal. Oke, kayaknya ini deh gitu kan. Dan kebetulan waktu itu kan memang saya selama kuliah pakai ChatGPT. Dari awal sampai sekarang sampai kuliah beres itu pakai ChatGPT Plus. Jadi minimal ada bekal pakai ChatGPT buat kuliah gitu kan. Itu satu. Kemudian kalau student US itu sering dapat bonus atau free untuk paket-paket yang pro gitu, diskon atau free, termasuk Perplexity waktu itu ngasih free student US untuk pakai yang pro. Jadi enak banget untuk eksplorasi. Barusan sekarang cloud kerjasama dengan kampus buat menggratiskan ke semua student gitu kan. Jadi kita punya privilege untuk mencoba segala tools AI yang bersumber dari US.
Nah, situlah, oh kayaknya menarik nih topik AI. Ya udahlah, akhirnya saya mencoba bikin konten, tentang AI. Mulai dari LinkedIn, kemudian Instagram Januari. Tapi nggak ini, apa namanya, nggak berhasil ya. Karena ya namanya juga baru mulai kan, cekadut lah ya, Ya. cekadut. Bikin di konten pribadi. Nah, terus ada temen yang notice, temen lama ya, temen SMA yang notice, gini aja, kamu kan," dia bilang ke chat saya, gini aja, kamu kan mau bikin konten, ya udah kamu fokus bikin konten, nanti produknya saya yang bikin." Hmm. Gitu. Jadi supaya kamu walk the talk kan, ngomong AI tapi nggak punya produk, aneh juga. Jadi produknya saya bikinin, kamu fokus konten aja. Jadi aku builder-nya, kamu marketer. Ya udah saya deal-in, itu Januari, waktu itu konten saya masih jelek ya, di akun pribadi. Nah, ya udah deh, terus Februari memutuskan pindah akun, bikin akun baru benar dari nol, belajar dari konten serupa, saya bikin dari nol, baru 2 minggu langsung naik gitu. Follower langsung jadi 5.000. Langsung jadi 5.000 sampai 40 hari langsung 10.000, sekarang terakhir 16,5 ya. Gitu. Oh, berarti semua asumsi tadi benar gitu kan. Konten yang lagi naik adalah AI, orang Indonesia sedang ramai topik AI, baik itu di level netizen ataupun corporate kan. Terbukti akhirnya Bro Bri ngajak saya podcast kan, artinya di level corporate juga sedang dibahas gitu kan. Dan ini semua orang bisa join gitu kan. Semua orang bisa join. Bahkan ilustrator yang kemarin masalah Ghibli juga bisa join tiba-tiba gitu kan. Pemangku kebijakan juga bisa join. Jadi ini topik atau sektor yang sangat menarik untuk dieksplor ke depan gitu ya. Gitu sih Mas, di balik keputusan itu. Oke. Tapi emang segitu game changing dan dalam tanda kutip mengerikan ya. Soalnya gue ingat banget sih Mas, turning point ya buat gue itu di awal tahun kemarin sih. Jadi awal tahun kemarin itu 2024 Mas. iya 2024 awal. 2024 2025 ya? awal. Enggak, Oh 2025 awal 2025. buat gue ya. Sama dong. Yang Gue jadi juga 2025 awal kan. nah, sebenarnya pakai udah dari sebelumnya kan. Cuman baru kemarin itu Hmm. karena kan di tengah-tengah tahun 2024 itu foundational modelnya itu baru rilis yang punyanya cloud yang bisa allow untuk coding, orang ngoding itu bisa membantu bantu coding. Itu baru di mid 2024. Aplikasinya di macam-macam vibe coding tools lah, di mana namanya Cursor lah, di Windsurf lah, itu kan baru di akhir-akhir tahun 2024 kan. Nah baru di situ tuh baru mulai kerasa. Gue nggak pakai Cursor, nggak pakai Windsurf, tapi vibe coding tools benar-benar ketagihan gitu, karena ya helpful banget. Yang dulu itu harus rely ke engineer, sekarang bisa sendiri. Dan tools yang dulunya cuma buat nanya dan buat eksplorasi doang, bodoh banget ya sebelumnya ya. Sekarang itu yang gue lebih menarik adalah gue ngeliat thought prosesnya dia tuh. Ya saat gue ngelakukan sesuatu, loadingnya itu kan ya. prosesnya dia tuh chain-nya tuh bagus banget, dia nge-challenge diri sendiri, terus gimana. Itu kan sebenarnya kita belajarnya dari kayak gitu kan. Dan itu yang bikin gue amazed. Maka gue kan agak ngeri ya, 3 tahun lagi jadi kayak gimana. Iya makanya tuh. Padahal AI kan baru 2023 awal lah mulai kayak ke mainstream ya. 2024 tengah kayak gitu, 2025 3 tahun lagi. Awal 2025 tuh makin saing-saingan ya perusahaan rilis ini rilis itu. Wah, parah sih. Ya, ini agak ngeri sih. Tapi memang bener sih nanti pengawasannya nggak tahu ya, nanti multimodal atau kayak gimana. But anyway, yang lo melihat tren yang sama kan ya, dan pada akhirnya fokus ke sana. Terus biotech-nya gimana nih? Lo lanjutin biotech atau lo switch totally ke AI atau gimana? Plan lo gimana? Oh enggak. Jadi kan pertanian dan biotech ini kan ilmu yang saya dapatkan melalui sekolah ya. Dan itu yang menurut saya akan selalu menempel di kepala tuh. Jadi ibaratnya jadi muscle memory kan sudah jadi embed di kepala saya. Jadi kalau orang bertanya kepada saya tentang pertanian atau biotech itu sudah ada framework-nya gitu kan. Jadi akan terus menempel Mas, tidak ditinggalkan, tapi bakal selalu menempel. Nah, pertanyaan adalah yang pertanian bagaimana? Yang pertanian saya akan fokus sampai bulan Juni nanti. Bulan Juni nanti tetap saya tuntaskan kan. Tuntaskan, kalau ada tawaran project lain atau ada perusahaan hire saya, ya saya terbuka gitu kan, nggak masalah gitu kan. Kalau biotech,
yang penting bawa duit gitu kan, nggak masalah. Nah, kalau biotech itu memang, itu investasi lah, investasi ke depan bahwa saya yakin biotech karena kan Indonesia tuh 90% lebih impor ya, obat-obatan gitu kan. Nah, jadi kalau ada perusahaan Indonesia nih mau bikin perusahaan biotech, saya sudah tahu caranya gitu kan. Kemudian apa yang cocok, karena nggak semua, biotech kan luas ya, macam-macam sektornya, produknya juga macam-macam. Itu nggak semua bisa di Indonesia. Di Amerika perusahaan biotech tumbuh karena bisa produksi obat-obatan yang canggih. Canggih artinya lebih mahal, mahal artinya yang beli siapa. Sayangnya yang beli juga bukan masyarakat ya, yang beli adalah pemerintahnya. Jadi di-heavy, disubsidi oleh pemerintah. Tapi core teknologinya itu bisa diaplikasikan ke banyak sektor. Tapi itu perlu prosesnya, perlu waktu, R&D. Dan Indonesia kurang cocok itu. Indonesia cepat-cepat aja. Dan saya udah identifikasi mana yang cocok untuk cepat dilakukan di Indonesia. Ya mungkin itu nanti akan saya sampaikan dalam bentuk entah buku, entah PDF lab report atau apa. Nanti kita lihat insya Allah segera di tahun ini lah. Jadi supaya apa yang saya pelajari itu bisa diketahui orang-orang kan. Gitu. Gitu sih Mas. Tadi sempat kepikiran ya, balik ke Indonesia apa karena LPDP ya? Iya dong, LPDP kan harus Harus balik. mengabdi. Harus balik, nggak apa-apa. Sebenarnya bisa lanjut Mas, sebenarnya bisa lanjut kan, bisa academic training ya, atau kalau Anda dapat kerja bisa boleh sampai 18 bulan gitu kan. Tapi itu tidak menghapus kewajiban untuk kembali ke Indonesia. Nah, jadi saya sebagai warga negara yang baik tentu kembali ke Indonesia. Wah, mantap. Siap. Oke. Lanjut Mas. Tentang AI sekarang ya. Lo ngelihat potensi kan. Kalau sekarang di US ya. Apa lo terakhir di Indonesia kapan sih? Terakhir balik ke sini? Agustus. Oke. Yang lo terakhir Agustus 2023 terakhir kan. Saya berangkat Agustus 2023. 2 tahun. Saya nggak kebalik, nggak ada duitnya juga. Jadi tetap stay di sini. Oke. Nah, yang lo lihat Mas, kan lo lihat di dua culture yang berbeda ya. Gue nggak tahu nih yang lo lihat lo sempat lihat kesini atau nggak, karena kan lo hampir 2 tahun belum balik ke sini lagi kan. Bedanya ya, gimana our people ya atau bangsa kita menerima atau ngelihat AI ini dengan orang-orang di sana di US. Ya gue nggak tahu ya, maksudnya apakah kebanyakan orang pendatang juga ataukah memang orang lokal sananya. Itu kayak gimana sih, dan menurut lo impact-nya apa dengan cara ngelihat yang berbeda tadi? Kalau beda ya. Kayaknya gue lihat. Ini pertanyaan menarik Mas. Dan justru ini yang ruang abu-abu ya, apa namanya, yang selalu bisa dibahas kan. Nah, jadi apa namanya, kalau ini saya cuma mengamati di sosial media ya Mas, yang dimana mungkin saya terjebak di bubble tertentu kan. Topik-topiknya kalau di X itu kan ya bubble-nya di situ aja kan, bisa jadi. Nah, tapi kalau yang di US itu kan, itu melihat AI itu hal yang mungkin kalau kita simpel itu biasa gitu kan. Oh iya, ini teknologi baru kan, yang perlu dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kan. Baik itu di sekolah, edukasi, di pemerintahan, di bisnis apalagi kan, atau dia di day to day aja gitu kan. Gitu. Yang paling gampang adalah misalnya nih, ini anak saya itu umur 3 tahun kemarin. Itu tuh ngomong ke saya tuh enggak, kalau zaman kita, saya ingat kalau saya nanya apa ke orang tua, googling aja Mas, kayak nggak bisa Google aja gitu kan. Saya digituin sama ibu saya. Nah, anak saya tiba-tiba, saya bingung nih, saya belajar atau apa, bingung, apa ya ini ya bahasa Inggrisnya gitu kan. Tahu nggak anak saya umur 3 tahun ya, bilang apa? Tanya ChatGPT aja. Jadi levelnya udah kita kan masih zaman googling, dia udah ngomong tanya ChatGPT. Intinya adalah kita memandang inilah ya teknologi baru, normal gitu kan, memang berkembang cepat, yang bisa diaplikasikan ke banyak sektor. Nah, tapi kalau di mana, di Indonesia yang saya amati cuma melalui sosial media, memang ada beberapa kubu ya, terutama makin terlihat di mana, ketika tren Ghibli mulai gitu. Karena adalah yang bilang ini ilustrator,
menurut saya itu wajar karena ini gray area yang kita nggak tahu mana yang legal benernya yang mana. Kan ada yang bilang nanti dituntut Ghibli gitu kan. Loh, mana sampai sekarang Ghibli nggak ada yang nuntut tuh. Official statement nggak ada sama sekali gitu kan. Ada yang bilang karena ini ada loop hukum di situ. Ya oke lah, itu bukan wilayah kita. Tapi intinya adalah di situ kelihatan memang ada pertarungan nilai itu, Mas. Ada yang penting hasil gitu kan, sama yang penting proses. Sampai kemarin sampai 2 hari lalu saya masih bilang ya ini mau nggak mau ini teknologi harus adaptasi gitu kan. Ya mohon maaf lahir batin kepada ilustrator yang merasa terserang. Tapi baru kemarin saya sadar bahwa proses lebih penting daripada hasil. Khususnya di sektor pendidikan. Jadi kemarin saya waktu itu ke museum ke playground di Boston sama anak sama istri. Di situ ada poster. Gitu kan. Poster 10 hal yang diajarkan kepada anak melalui seni. Jadi ada 10 poin. Jadi dengan anak itu berlatih seni, art atau membuat gambar, melukis atau mewarnai, itu mengajarkan 10 hal. Nanti dilihat aja di X saya post di LinkedIn. Gitu. Jadi khususnya untuk edukasi itu edukasi kepada anak ya. Anak itu kan mungkin K12 ya sampai SD ya. Itu proses lebih penting daripada hasil. Karena ada nilai-nilai yang diajarkan di situ. Fundamental ya. Jadi kalau ada pemimpin negara yang bilang kurikulum AI masuk di level SD, oh jangan. Kalau berdasarkan poster itu jangan, karena disitulah kita dilatih fundamental. Nah, tapi kalau ya kita sebagai pelaku bisnis itu ya hasil lebih penting sih gitu. Terlepas bagaimana prosesnya kan, kayak nggak bisa kita nafikan itu, karena ujung-ujungnya harus efisiensi. Gitu Mas. Jadi saya lihat memang ada perbedaan yang cukup. Ya saya pandang sekilas aja bahwa itu ada perbedaan itu. Tapi kalau di sini saya lihat teman-teman lebih ke normal aja gitu. Bahkan dosen sekarang mulai menekankan kepada siswanya pakai aja ya gitu kan. Loh, saya sekarang kemarin tuh ngambil managerial economics ya. Profesor itu ngasih asisten supaya buat nanya-nanya itu pakai AI, Mas. Dah jangan nanya saya gitu kan. Kamu pakai AI ini aja. Sudah saya prompt gitu kan. Untuk bisa jawab pertanyaan kamu. Dan saya batasi kamu nggak bisa nanya jawaban tugas gitu. Gitu. Menarik. Tapi tadi satu poin penting yang lo sampaikan ya. Jadi gue agree sih bahwa yang penting dari pendidikan itu sebenarnya bukan apa yang dipelajari, tapi value yang lo rasakan saat lo menjalani itu kan. Kerja kerasnya, lo nggak mau harus tetap ngerjain, itu sebenarnya yang jadi fundamental yang itu bro. Bukan apa yang dipelajari, itu secondary. Ya. Nah, dan ini juga kayaknya kemarin ada yang nulis, ada Seta yang nulis tentang itu kan, nge-repost lah, bahwa kalau misalnya kita mau nggak berkembang, ya pakai aja, ketergantungan aja sama AI. Gue sih nggak agree ya, karena tapi gue nggak tahu nih, ini bisa di-apply untuk anak SD atau nggak, kemungkinan nggak, gitu. Karena anak kecil, masih di usia SD ya, maunya instan, simple, gampang, selesai, kan gitu kan. Iya. Mereka lebih cenderung untuk tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri bahwa ini sesuatu yang harus gue train. Gue tahu gue bisa, tapi gue nggak mau shortcut gitu ya. Kalau yang lebih dewasa harusnya udah bisa. Jadi artinya kalau lo pakai AI cuma buat shortcut, bikin dokumen, bikin apa segala macam, nggak lo baca lo langsung kasih, ya lo nggak akan grow. Jadi kalau lo mau bikin dokumen di AI ya lo harus baca, lo revise, lo lihat cara mikirnya gimana. Jadi AI-nya grow, lo sendiri belajar something new, kan gitu kan. Gitu. Jadi kayaknya orang juga melihatnya masih berkembang. Karena dulu pemahaman gue Mas awalnya AI itu ya statistical probability kan sebenarnya kan. Apa yang dia sajikan setelahnya itu benar-benar melihat bahwa ya foundation modelnya apa yang most likely related dengan apa yang dibahas. Most likely related. Nah, tapi sekarang itu kan sudah tidak seperti itu lagi kan, karena konteks yang sudah berhasil disajikan gitu. Jadi somehow dia benar-benar berpikir, benar-benar terlihat rasional, dan benar-benar rasional karena dia ada feedback loop-nya sendiri. Jadi dia mempertanyakan diri dia sendiri untuk cari data sendiri kan gitu kan. Nah, pertanyaan gue ke lo ya, ini kan semakin kompleks ini nih. Nah, bisnis yang lo bikin kemarin kan lo sempat rilis tuh,
Itu berhubungan dengan itu atau lo start sesuatu yang completely different sih sebenarnya? Oh, iya. Ini ya ide bisnis awalnya sebenarnya ini kan saya bikin namanya hemat.ai ya. Jadi semacam tools untuk atau kata kerennya kan AI agent kan untuk bantu pebisnis atau keluarga untuk mencatat keuangan. Ini kan sebenarnya ide sederhana yang sebelumnya juga sudah ada gitu, pakai aplikasi dan lain-lain. Cuma memang ini dibuat dalam rangka saya dan partner ini mengeksplorasi apa sih yang bisa dilakukan oleh AI ini kan. AI stack-nya itu kayak gimana kita explore. Vibe coding dan semacamnya, dari vibe coding sampai vibe bikin desainnya itu semuanya pakai AI gitu. Desain kucingnya itu kita pakai AI. Jadi serius? jadi serius. Awalnya kita mau bayar kucingnya polis banget loh, gue gak kira itu AI, Pak. Temen gue juga pada kaget gitu kan. Ya Pak, awalnya kita bayar ilustrator ya, bayar 3 sampai 10 juta tergantung gitu kan. Terus sama partner saya, gini kita coba ini deh pakai AI aja gitu kan. Jadi kan yang bikin tuh berdua, saya, partner sama ada 8 intern, Mas. Jadi kita punya staff masing-masing punya 4. Internnya AI juga gitu kan. Saya ada 4, teman saya ada 4. ChatGPT, kalau saya ChatGPT, Perplexity, Cloud sama Gemini. Teman saya Cursor dan semacamnya kan yang lebih buat ngoding kan. Jadi kita punya staff. Kita minta staff kita minta staff intern kita gitu kan yang kita bayar di bawah UMR. Ternyata bisa gitu kan. Asal kita nyuruhnya benar gitu. Nah, jadi ide awalnya adalah kita mau explore AI ini apa kapabilitasnya. Itu satu. Yang kedua adalah teman saya sudah punya produk ini dari dulu sebenarnya. Dia pakai untuk keluarga dia sendiri. Dari dulu. Cuma nggak kesampaian buat menjadikan itu produk yang produk jadi yang bisa dirilis ke publik. Kan kebanyakan orang bikin share tapi nggak jadi produk kan. Beda kan. Anda bikin sama jadi produk beneran yang dirilis untuk ke publik itu kan sesuatu yang berbeda dong. Akhirnya, yang kedua dia bisa pakai internal tapi belum pernah rilis ke publik produk ini. Sehingga akhirnya dengan adanya partner harapannya dia lebih termotivasi kan, terdisiplin untuk kita rilis produk ini bareng-bareng. Itu jadi. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita sudah waktu itu bulan Januari kita amati sosial media. Oh ternyata lagi banyak nih yang share tips-tips catat keuangan. Ada yang via Google Sheet, ada yang via chatbot di WA atau di Telegram. Oh kita lihat ini validasi awal dan semuanya itu rame ya. Semuanya post itu rame. Oh ini validasi awal, orang penasaran atau minimal mau coba tools seperti ini. Ya udah kita buat itu dalam tempo sekitar 2 bulan. Dirilis awal Maret. Gitu Mas. Mantap. Dirilis awal Maret ya. Oke, baru kemarin 2 bulan yang lalu lah ya. 2 bulan yang lalu. Terus gimana? Sekarang produknya gimana? Memang kalau gue lihat free kan? Lu freemium apa gimana sih? Free 7 hari. Jadi free 7 hari. Oh enggak, awalnya itu free, ada paket free-nya Mas. Awalnya ada premium, kemudian ada yang hemat, ada yang untung ya. Yang ada yang pro kan. Awalnya freemium. Kemudian setelah kita hire konsultan Mas, namanya ChatGPT. Kita tanya ini ini gimana nih supaya conversion rate dan jumlah usernya bertambah kan. Akhirnya beliau menjawab model yang sekarang, harganya kita sesuaikan, kemudian free trial-nya 7 hari gitu, sehingga ada conversion rate-nya meningkat dan terbukti. Sekarang user kita lebih dari 400 totalnya. Lo nyambung ke WhatsApp kan ya? Yang untung nyambung ke WhatsApp. Oh, kenapa? WhatsApp-nya official ya yang lo pakai ya? Wah, itu partner saya yang atur. Saya nggak mau tahu itu, Mas. Saya nggak mau tahu itu. Saya nggak mau tahu. Karena kalau ada orang ngajak saya berbisnis itu kan, terus saya harus mikirin technical-nya gitu kan. Loh, bikin konten udah capek, Bro. Gitu kan. Jadi kalau ada technical itu nanti urusan anak magang dan partner saya. Gitu kan. AI maksudnya. Nah,
idenya gue yakin pasti lo gak cuma satu ide ini kan. Gue yakin. Jadi sebelum lo bikin produk ini kan lo mau ekspor tadi ya. Pasti muncul banyak ide lainnya. Nah, kenapa akhirnya lo jatuh ke ide ini gitu ya? Adakah tadi lo sebenarnya udah jelasin beberapa alasannya gitu ya. Tapi itu aja kah atau ada alasan yang lain? Gue yakin lo pasti punya beberapa strong idea kan selain ini kan. Ada strong. Dari teman saya ada idea, dari saya juga idea kan. Cuma teman saya propose yang ini. Gitu. Dan dari pengalaman saya berbisnis di sektor pertanian itu, consulting itu, kita ini dapat klien nggak pernah nyari, Mas. Jadi kalau kita nyari ini agresif ya, ya mungkin metode saya juga nggak tepat aja, nggak pernah nemu tuh. Jadi klien selalu datang, Mas Edi ini saya tahu dari ini. Kalau cocok jalan gitu kan. Dan ini yang ide ini hemat AI ini dari historinya itu cocok dengan pengalaman saya. Tiba-tiba datang, ditawarin, pembagian perannya jelas. Nah, ini cocok nih dari pengalaman saya. Tidak dicari tiba-tiba datang kan. Nah, cocok udah. Nah, itu. Situlah kenapa saya yakin ya udah ide ini kita coba gitu. Lebih ke ini sih, lebih ke insting aja sih kalau ini, intuisi aja. Gue klien juga di personal ya, maksudnya dulu bisnis cari definitely. Cuman memang belakangan ini ya ngerasain bahwa outbound tuh jauh lebih capek. Inbound tuh lebih enak, walaupun takes time untuk build di awal ya, inbound itu. Iya, benar. Tapi kita nggak tahu kapan ya peluangnya, tapi kan build dulu. Tiba-tiba dia kontak, Mas gue butuh bantuan dong, ini tim produk gue gini gitu. Ya nggak tahu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ilham Remote Work. Karena di teman-teman engineering itu mimpi indahnya adalah lo kelar engineering, terus lo bisnis petani gitu ya, yang di kampung gitu ya. Ya kayak gitulah. Idealnya kan seperti itu bayangannya. Nah, menurut lo gimana cara mulai gini? Gue nggak tahu nih kenapa ditanyain ke lo, karena lo malah sebaliknya kan. Gimana ya? Tanggapan lo ya? Ya kan pensiun jadi petani, maka didefinisikan dulu pensiunnya ini perlu berapa rupiah kan per bulan. Kemudian mau bertani di mana. Nah, dari situlah baru kita identifikasi apa yang cocok. Pun kan pertanian tuh macam-macam ya komoditasnya ya. Ada yang putarannya lama, ada yang putarannya cepat, ada yang perlu ditanam harus dirawat, ada yang ditanam tidak perlu atau minimal perawatan. Nah, itu tergantung orang. Tipenya beda-beda. Gitu kan. Kalau itunya nggak cocok gitu kan, yang ada nggak pensiun malah mikirin gitu kan. Nggak mikirin duitnya malah hilang. Jadi itu kalau harus itu bisa terkalkulasi sih dengan kebutuhan duitnya, modalnya berapa, kemudian persona si calon petani ini seperti apa gitu. Gitu sih Mas. Gue cerita dikit sih tentang ini ya. Jadi baru kemarin itu gue keluar ke depan rumah beli pedagang bakwan gitu lah ya. Pedagang bakwan ini Pak Wan ya sebutannya kalau di Surabaya Pak Wan. Bakwan. Ini bakwan nih karena tapi dia itu sebenarnya orang Jawa Barat tapi jualnya bakwan. Nah, cuma yang menarik itu gini, dia itu selain dagang bakwan, itu dia juga beternak ayam. Ayamnya ayam eksotis lah ya. Ayam aduan sebenarnya. Oh iya. Jadi itu jualannya itu yang dia ceritain, dia tahu itu dosa tapi kerjain, tapi whatever lah. Yang mau gue bahas adalah dia itu dari kecil itu sudah diajarin sama bapaknya ngerawat ayam, mulai dari ayam kate, ayam Amerika lah, ayam apa, gue nggak tahu, ternyata ada ayam jenisnya itu sebanyak itu. Dan dia ceritanya dia nggak bisa jual di pasar. Kenapa? Kalau di pasar ya dihargai harga ayam kampung 100 ribuan. Tapi kalau misalnya dia dijual di tempat sabung ayam, beda. Itu harganya 500.000, 1 juta. Beda gitu, market, beda ini. Benar. Cuman dia bilang resikonya ya pas ada penggergeban ya ketangkep. Walaupun cuma jualan kayak ikut sabung. Padahal mau dimakan, mau dipotong. Nah yang mau gue ceritain tadi adalah bahkan kayak bisnis kayak gini itu ya, kalau misalnya orang yang nggak biasa ya susah sih sebenarnya. Kalau misalnya lo
karena gue pernah bikin kandang ayam di rumah, nggak kurang dari belasan atau 20 ayam lah ya. Itu susah sih, karena memang gue nggak punya sense untuk ngurusin mereka gitu loh. Ya senang punya, bener senang gitu ya, tapi nggak bisa sih, gue nggak punya sense untuk itu, gitu sih. Jadi saat lo berpikir bahwa bertani itu menyenangkan, pastiin lo benar-benar senang bertani sih. Kalau lo nggak senang bertani susah sih. Iya. Betul. Setuju. Kalau lu sendiri pernah bertani atau ya ngurusin atsiri di lapangan? Ya, ngurus lebih ke situ sih, ngurusin atsiri di lapangan. Udah itu gitu. Oke, tapi lo memang pernah hands on ya, seperti di sana ya. Nah, tapi kalau misalnya saat yang ditanya ini langkah-langkah untuk memulai berarti gimana menurut lo? Untuk teman-teman yang bosen di dunia IT. Gue kok nggak bosen ya sama dunia IT? Tergantung ini ya, tergantung tujuan tadi. Kalau pensiun kan maka gambarannya adalah komoditas yang minim perawatan sehingga bisa pensiun kan maksudnya gitu kan. Tapi kalau memang mencari duit yang banyak gitu kan, maka komoditasnya yang putarannya cepat gitu kan. Jadi memang beda-beda Mas, tergantung tujuan gitu kan. Gitu. Karena Iya, orang benar. misalnya bikin ya mau bisnis pertanian supaya bisa jadi perusahaan besar. Nah, tergantung komoditasnya seperti apa gitu kan. Jadi ada macam-macam komoditasnya. Komoditas mirip perawatan ya Bitcoin, Pak. Nah, itu benar. Taruh aja dalam mata udah. Tunggu 10 tahun. Oke, ini pertanyaan lagi dari Mas Ahmad Ubaidillah. Cara cari ide untuk bisnis pakai AI yang benar gimana? Ini gua tahu jawabannya. Nah, yang benar ya. Silakan dijawab. Saya juga baru mulai kan ya definisi yang benar. Nah, tapi intinya adalah kalau tadi ya saya cerita ya itu kita lihat aja di sosial media. Tergantung ya kalau memang untuk konsumen, untuk user netizen kan. Maka ya udah kita cek aja di sosial media, di X, Instagram, mereka lagi ada problem apa. Nah, itulah yang coba kita solve gitu. Kalau di luar kan sering ya diajarkan lihat via Reddit kan. Karena Reddit itu kan atau Quora itu kan tempatnya memang orang menanyakan masalah mereka kan, sharing masalah mereka dan mencari solusinya gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin situs seperti itu tidak ada. Maka yang kita lakukan adalah analisa di sosial media, kira-kira apa. Biasanya kan sering tuh akun-akun manifest itu yang anonim, tiba-tiba akun itu post itu jadi rame kan, dia menanyakan solusi atas permasalahan. Benar. Kenapa? Iya, biasanya adalah hal-hal yang relate banget tuh jadi langsung shoot. Hal-hal relate, hal-hal yang ringan gitu kan, day to day gitu kan. Nah, disitulah salah satu sumber untuk mencari ide bisnis kalau ke ini ya, B2C ya, ke konsumen. B2C. B2C. Gue punya akun Instagram, karakternya mirip kayak gitu lah, faceless, tips-tips lah, kami gitu ya. Dan ada satu akun, satu posting yang dia bikin followernya itu dari 300 jadi 12.000 apa ya, atau 15.000 gitu. Satu posting tok yang itu view-nya 4 juta. Satu posting. Carousel kontroversi. Carousel atau foto, Reels. Carousel atau Reels ya pasti ya. Reels, ya bisa lah Reels. Jadi dia posting tapi bentuknya video gitu ya. Dan memang itu bikin akun tuh dimusuhin emak-emak dan disukai bapak-bapak. Jadi salah satu learning-nya adalah make your stance. Jadi lo harus clear lo berdiri di mana. Jadi apa ya memang polarisasi itu bikin lo stand out instead of trying to conform to a lot of things. Terus satu tips lagi. Iya. Polarisasi ya, mantap sih. Ide-ide menarik. Kalau lo bisa kayak gitu tuh, itu membantu. Terus kedua, karena kerjaan gue kan ya PM ya, research kan. Tapi sejak ada AI itu tadi, riset tuh jauh lebih gampang. Lo bener-bener tahu secara pandangan besarnya lah. Kayak misalnya lately gue di Flip di kantor gue sekarang bantu launch produk umroh marketplace. Jadi
satu tempat di mana lu bisa ada beberapa provider umroh lah untuk lu pilih. Nah, gue cari tahu besar marketnya segala macam, simply kayak ChatGPT aja kan. Market totalnya sekarang berapa? Berapa sih orang berangkat umroh setahun tuh berapa? Oh, ternyata ada 1 juta lebih. Komposisinya kayak gimana sih? Mereka tuh makannya seperti apa? Biasanya kayak gimana? Itu lengkap semua ada. Walaupun ada beberapa yang nggak ada ya. Tapi kayak ini sudah sangat-sangat gampang gitu. Jadi kalau lo cari ide pakai AI, yang bisnis pakai AI, ya tanya ke AI, gitu kan. Benar bisa jadi juga. Terus lo cross itu sama yang lo suka gitu. Oh iya benar. Nah, itu sih saran tambahannya. Mau lo ada tambahan nggak? Iya, ini agak bukan bisnis sih, cuma kan salah satu kemarin itu ada tugas akhirnya paper ya. Kita paper ya tentang agak serem, biosecurity and terrorism ya. Jadi Biosecurity. sistem keamanan negara dari serangan virus lah ya, serangan virus gampang ya. Gitu. Tapi kalau biosecurity itu maksudnya virus bio ya, ke manusia maksudnya? Dua-duanya, mau ke hewan ke manusia. Oh, meskipun topiknya lebih heavy ke manusia, cuma kalau di negara maju itu sudah terintegrasi. Karena kan bisa aja takutnya cross ini kan. Pun kan katanya COVID kan dari pasar kan, hewan, bukan manusia, kemudian menular ke manusia. Jadi memang biasanya terintegrasi. Nah, itu salah satu tugas paper final ya. Nah, menariknya adalah waktu paper pertama di kelas itu, saya dapat nilai terendah di kelas. Saya cuma seperti Mas Bro Bri bilang pakai AI ChatGPT waktu itu, tapi nggak saya terlalu perhatikan isinya lah ya. Saya edit cuma nggak paham isinya. Dapat rendah di kelas. Parah kan. Nah, kemudian di final saya ya nggak evaluasi dong supaya dapat bagus. Saya bikin lebih bagus, perhatikan prompt-nya diperhatikan, kemudian saya refresh, saya baca konsepnya benar, terintegrasi semua, kemudian riset source-nya pakai Perplexity Mas. Gitu. Jadi supaya kadang itu kan ChatGPT kan halu juga ya. Ini pas saya klik nggak ada kan linknya P404 kan. Ya udah akhirnya pakai minta Perplexity, lu cari nih ChatGPT nggak jelas nih gitu kan. Udah akhirnya oke, ini ketemu source-nya, saya pilih yang cocok, masukin ke ChatGPT lagi. Itu dapat akhirnya tertinggi, nilai sempurna. Dari paling rendah ke paling tinggi? Dari paling rendah ke paling yang sempurna, nilai sempurna. Oke. Nah, jadi maksudnya adalah ya benar kata Mbak Bri, mau bisnis, mau riset apapun, kalau kita bisa pakai tools dengan benar ya, itu harusnya ketemu gitu yang kita mau gitu. Cuma ya harus kita judgement-nya tetap di kita, judgement. Ya. Yang beberapa kali gue bilang ya, pakai tools AI itu mirip kayak nyetir mobil. Orang bisa belajar nyetir mobil kayak 10 jam, terus lo bilang lo dapet SIM, lo bisa nyetir mobil, ya bisa. Tapi perbedaan antara itu dengan lo pembalap itu kayak langit dan bumi ya. Dan itu benar juga bukan belajarnya, tapi lebih ke arah ya membiasakan diri pakai toolsnya kan. Memang harus tahu karakter masing-masing kayak tadi deh, yang lo bilang ya. Dan itu benar, even Gemini sama ChatGPT itu ada karakternya sendiri. Kalau lo nggak pernah pakai, lo nggak akan tahu bedanya. Tapi begitu lo pakai, kapan lo pakai ini, lempar ini ke sana ke sini, itu lo akan paham. Gitu. Jadi harus dipakai sih. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari Mas Ahmad Ubaidillah. Tanya personal branding. Gimana cari persona diri kalau kerjaan kita beda dengan hobi? Gimana lo jawabnya nih Mas Adi? Hobi. Kerjaan kita beda dengan hobi. Nah, saya hobinya main game ya. Saya hobinya main game. Nah, lo main game apa sih? Enggak, gitu. Gua cuma main game, sekarang lagi main game di Android, main Gundam. Gundam tapi kayak catur. Jadi itu mainan saya dari dulu. Waktu SD saya juga main itu, kemudian muncul di mobile saya main. Jadi kayak catur tapi Gundam gitu. Ada strateginya. Tadi personal branding ya. Jadi sebenarnya tergantung ini Mas. Oh, terima kasih nih Mas Ahmad Ubaidillah ya. Jadi tergantung goalnya nih personal branding ini apa gitu kan. Waktu itu saya konten itu memang tujuan untuk belajar. Jadi kan dengan adanya bikin konten kan memaksa saya mau harus update tentang dunia AI kan. Anggaplah Mas Ahmad ini mau konten
di bidang AI nih. Terlepas hobinya apa ya. Nah, meskipun itu AI tetap aja luas kan. Ada niche macam-macam kan. Di dalamnya ada macam-macam. Ada yang perdebatan etis nggak etis, ada yang untuk bisnis, ada yang untuk corporate, ada yang untuk edukasi, untuk keluarga dan macam-macam. Nah, saya masuk kedua hal, yaitu upgrade skill dan dapat cuan, gitu. Jadi maksudnya adalah kalau lu mau dapat cuan, itu lu upgrade skill lah, upgrade skill lu pakai AI gitu kan, gitu. Jadi saya masuk di niche itu untuk para pembelajar yang tujuannya supaya dia bisa dapat cuan. Jadi tergantung. Itu pun tapi nggak saya langsung temukan ya. Saya nemu brand atau haluan itu tuh setelah 1 bulan kurang mencoba. 1 bulan lah, 1 bulan mencoba, saya explore. Awalnya itu saya cuma kayak gini aja Mas, info-info update AI, kayak kanal berita ya, nggak jelas gitu kan. Tapi kemudian refine, dapat masukan dari teman-teman, oh udah kayak ketemu, ini kayaknya ini niche-nya gitu kan. Gitu. Oke. Berarti temuin niche-nya ya sebenarnya ya. Dan kayaknya resonate sih gitu. Bener sih yang lo bilang bahwa AI itu ya kayak tools ya di apa namanya sub-nya itu banyak banget lo pakai AI buat apa Banyak sih banget. sebenarnya? Positioning-nya di mana gitu ya? Postingnya di mana gitu. Berarti oke. Dan satu hal yang pingin gue tambahin ya, kalau misalnya lo mau kadang-kadang kalau misalnya kita ngerasa kayak imposter syndrome gitu ya, kayak kemarin gue, nah ini segue-nya pas nih. Kayak kemarin gue iseng tuh jual kelas sih, kayak ngoding bareng pakai AI gitu ya. Oh iya. Gue limit kan di 20 orang, sampai sekarang masih ada yang beli rekamannya gitu ya. By the way, kalau lo mau beli rekamannya itu gue cuma sampai weekend ini aja tuh ada QR-nya. Habis itu mau gue close karena gue mau bikin lebih mahal. Mantap. Karena gue beneran Mas, sekarang nagih bikin sesuatu pakai AI karena curious ya. Ada banyak hal yang menarik yang sebelumnya gue nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Sekarang karena gue paham cara bikin sendiri, jadi gue banyak explore. Gitu. Jadi ya lo harus kayak tadi artinya lo cari niche-nya di mana dan kemudian ya lo build di sana. Nah ini gue learning juga. Selama ini gue cuma sharing tentang karir dan startup dan product management kan. Mungkin ini saatnya gue pilih satu niche tertentu di AI ya untuk orang-orang yang seneng ngulik untuk bikin. Bisa jadi tuh Mas, menarik itu Mas. Oke. Mas, katanya lo mau bagi-bagi sesuatu nih di sini. Wah, ya ini saya lagi ada voucher Mas, voucher buat hemat AI. Hemat AI gitu kan. Jadi vouchernya itu ada free 1 bulan. Share link-nya dong. Share link-nya ke gue. Ini kode voucher Mas, enak share-nya di mana ya? Ini kode voucher ya? Share aja di kan ada chat tuh. Lo bisa chat ya? Oh, oke, saya chat. Ini limited ya. Ambil chat aja tuh. Ini saya chat di mana Mas? Di private chat atau di mana? Private chatin aja. Oh, private ya. QR code-nya. Ini free 1 bulan. Oh, ini. Wah, ini agak susah. Agak susah ya? Gak apa-apa deh, gua munculin aja. Ini bikin di sini coba. Ini nggak pakai link. Yang ini 1 doang nih Mas. Nah, jadi ada 3 promo ya, free 1 bulan cuma 5 user. Kemudian diskon 50% 10 user sama diskon 25% 20 user. Nah, siapa cepat dia dapat aja. Gitu. Gua nggak yakin ada yang pakai Mas, tapi who knows ya. Iya, nggak apa-apa, itu dosen. Sebentar, gue pasang di caranya masang gimana? Gue pasang di sini aja deh. Dari pictures, screenshots. Oke, teman-teman bisa cek di sini ya. Hemat AI ya. Hemat AI. Voucher. Gua arahin websitenya ke hematai.com. Hemat AI Mas.
Iya, sorry. Santai. Oke. Nah, ya nggak kelihatan tulisannya. Teman-teman kalau biasanya mau ngelihat itu, ya semoga kelihatan ya. Ya, jangan di Atau reshare gua tulis deh di sini deh. Dan nanti gua posting di sudah ada yang boleh. Sudah ada yang nge-can. Nanti gua posting di feature image-nya lah di YouTube. Teman-teman mau coba hemat AI, silakan dicoba teman-teman, support produknya teman-teman. Kalau memang butuh ya bayar lah gitu kan. Saling support. Ya, kayak kemarin gue jualan nasi kebuli itu kan, baru orderan pertama nanya, Mas harga teman berapa? Harga teman bisa lebih mahal. Dibayar lebih mahal dia. Beneran dibayar lebih mahal. Nah itu gue respect banget. Definisinya. Bener. Itu emang harus kayak gitu sih. Jadi teman support friend lah. Lo nggak minta gratisan lah ke teman lo lah. Gitu. Mas, ini udah di ujung nih. What's next for you, Mas? Abis ini lo nunggu ijazah kan, terus lo balik. Terus ngapain? Next for you ya. Ya, habis itu pulang. Agenda pertama adalah sowan ya ke beberapa kolega kan, bagi-bagi oleh-oleh kan. Habis itu sebenarnya saya lagi apply kerja, Mas. Saya apply kerja juga. Karena kan kontrak dengan perusahaan tambang ini sampai Juni ya. Ya, realistis aja kalau memang kontraknya habis Juni tidak ada kontrak lagi, maka realistisnya adalah saya sambil apply gitu ya. Jadi silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tertarik menghayat saya kan. Gitu. Ya, saya bekerja sambil juga tetap lanjut konten dan ngulik tentang AI. Jadi semuanya jalan paralel. Jadi status saya adalah open for opportunities ya. Mau kerja boleh, mau bisnis boleh gitu kan. Gitu sih ceritanya. Mungkin yang saya lakukan adalah menulis buku juga. Karena dulu saya waktu kuliah itu semester S1 itu mengakhiri dengan menulis buku tuh, Mas. Lo pernah terbitin buku berarti? Pernah dulu. Waktu itu bukunya tentang cara memilih jurusan kuliah untuk S1. Gitu. Nah, mungkin sekarang agak advance sedikit ya karena S2 jadi lebih mungkin tentang AI atau mungkin tentang biotek. Saya akan bikin bersama staff-staff saya kan. Ada cloud, ada activity university. Gitu. Iya. Menarik. Gue lagi ada buku yang mau gue rilis juga, cuman baru pertama kali sih ya. Kayaknya memang harus nyemplung dan ya udah rilis aja, mau ada yang beli mau enggak. Yang penting coba dulu gitu. Lo dulu gimana pertama kali? Gue perlu belajar sih. Kenapa? Gue perlu belajar gimana caranya lo rilis buku itu pertama. Mentalitinya ya, maksudnya dulu rilis publik kan khawatir nggak laku, ada yang ini nggak bermanfaat gitu. Mentalitinya adalah lebih ke portofolio sih, Mas. Portofolio. Kan beda ya. E-book dan buku. Agak ini meskipun bahasa Inggris dan bahasa terjemahan agak beda. Kalau e-book itu maka gambarannya adalah Anda jualan e-book via misalnya Klik Mayar, link gitu kan. Tapi kalau buku maka adalah sesuatu yang kayak apa ya, kalau saya bilang monumental kan. Wah, ini saya bikin buku kan, ada ISBN-nya dan lain-lain gitu kan. Nah, minimal jadi foto ketemu orang gitu kan. Pak, ini saya nulis buku kan tentang AI. Hire saya dong jadi konsultan. Nah, kayak gitu kan misalnya. Gitu. Ya. Oke, menarik. Ini kemarin karena gue nanya ke follower gue di channel WA gue ya. Better rilis beda nggak sih rilis antara e-book doang atau plus buku gitu ya? Teman-teman bilang nggak ada bedanya gitu. Gue dapat perspektif baru ya dari lo ya. Beda nih kalau buku. Kalau gue rasanya beda gitu kan. Gue nulis e-book pernah, nulis buku pernah, tapi beda Mas rasanya. Kalau dijadikan buku, ada minimal ada cetak, online tetap ada online. Tapi minimal ada cetaknya dan dari ISBN itu bagi penulis ya. Itu ada sense of capaian tertentu lah gitu. Ya masalah kalau bagi pasar mah ya pasar, produk kan gitu. Cuma ini kan perspektif kita. Oke, itu perspektif baru sih. Thank you banget Mas, udah sharing. Oke,
Sebelum kita akhiri Mas, kalau misalnya nih, ini pertanyaan terakhir ya. Misalnya ada sesuatu yang bisa standar lah pertanyaan, yang bisa lo sampaikan ke diri lo sendiri sebelum lo terjun ke dunia kerja atau awal-awal lah setahun 2 tahun pertama lo kerja gitu ya, dengan apa yang lo tahu sekarang. Apa sih saran lo? Setahun 2 tahun bekerja ya? Apa tadi, kalau Kalau lo bisa balik ke yang ngasih saran balikan ke diri lo waktu. sendiri yang baru setahun 2 tahun Heeh. kerja, apa saran? Iya, kalau ini sudah tebak kalimat seperti apa. Cuma ternyata yang berpikiran ini nggak cuma saya doang. Kemarin saya pulang dari New York ikut acara di Konjen. Ada pembicaranya diaspora Indonesia lulusan dari Harvard University yang lulus kemudian kerja di sini di venture capital di US. Ditanya seperti itu, saya tiru jawabannya sama persis. Kalau sekarang, gitu kan? Loh iya, karena saya berpikir seperti itu juga, gitu kan. Cuma saya nggak menyangka ada orang mengeluarkan Mikir itu. gitu juga. Mikir gitu juga, gitu kan? Nggak nyangka aja. Kalau sekarang ya kita harus akui kalau sebisa mungkin belajar AI lebih awal sih. Belajar AI lebih awal. Oh, belajar AI lebih awal itu saran lo ya? Lebih awal. Lebih awal. Ini kan kita ngomong kalau udah kerja kan. Maksudnya kalau udah usia Ya, kita ya, kan. Bukan anak-anak loh ya. Anak-anak usia kita lah udah kuliah S1 atau mau kerja. Belajar AI lebih awal gitu kan. Gitu. Karena misalnya kita mau apply kerja nih, ada tools-tools yang spesifik tertentu kan. Itu kemungkinan besar kalau perusahaannya benar, oh ya ini tools yang bisa dipelajari dengan cepat gitu kan. Cepat. Tapi ya basic itu bisa kita dapatkan dengan pemahaman itu bisa kita dapatkan salah satunya ya kalau kita pintar makainya itu belajar AI lebih awal gitu. Gitu. Kita ngulik lebih banyak lah gitu kan. Karena salah satu kata profesor saya, orang bodoh pakai AI itu akan semakin bodoh gitu kan. Tapi orang pintar pakai AI itu akan mempercepat dia proses menjadi pintar gitu kan. Semakin pintar. Benar, Gitu. benar. Jadi kalau sudah mau kerja Bagus. asumsinya maka dia sudah sekolah, sudah bisa berpikir, maka harusnya tidak masalah pakai AI karena dia sudah punya logik, pelajari hal baru, jangan ragu belajar hal baru, percepat belajar hal baru itu dengan pakai AI gitu kan. Gitu. Untuk bisa belajar hal baru pakai AI, maka harus pakai AI dulu kan. Kita belajar dulu beda AI A dan B gitu. Nah, itu tuh nasihat dari profesor saya. Mantap. Oke, belajar AI lebih cepat. Wah, ini segue juga. Gua mau nutup dengan iklan lagi tadi. Teman-teman, buat lo yang ini ya, kemarin masih belum sempat beli course, bukan course sih, satu sesi belajar bikin aplikasi pakai AI ya. Ada di kiri atas, bikin app full pakai AI. Jadi kemarin gua step by step sampai beli domain gitu-gitu ya. Dan sampai jadi. Tapi kalau misalnya lo nggak keburu ini, ya next gue akan bikin lagi sih. Tapi yang spesifik bikin aplikasi tertentu. Kemarin gue bikin ini mas, kayak daily stand up reporting gitu. Jadi ya lo reportnya sekarang iya, daily. paham. Ya kayak gitu lah. Ada kalendernya, chatnya, full pakai AI. Iya. Narik data, sentimen analisis dari App Store review, Play Store review, terus itu kasih suggestion gitu-gitu ya. Bahkan sekarang daily nih di kantor gua yang gua lakuin, biasanya kan Slack itu panjang gitu ya. Ya, jadinya malah copy paste aja ke AI, kasih summary gitu. Terus cari ini summary. AI-nya Slack bayar, gua copy paste ke ChatGPT free. Oh iya ya. Oh bisa ya dimasukin ke Slack lagi bisa ya? Gua copy paste aja gitu. Terus Oh bisa. ya udah langsung gue tahu summary-nya. Oke, jadi gue nggak perlu bahas awal sampai akhir dan nggak perlu minta TLDR ke teman-teman. Sesimpel itu. Gitu lah. Oke, gitu dulu. Thank you banget Mas Erdi. Gue belum sempat reminis tentang lu angkatan berapa sih di SMA 2, Mas? Angkatan 59 ya kalau aku masih ingat. 59. Ya, tahun berapa? Gue nggak tahu. Oh, tahun berapa? Tahun berapa ya? Itu 2013 lulus. Oh, selisih 10 tahun di bawah gue berarti. Oh iya 10 tahun di bawah. Lulus 2003. Ya, lu 2013. Oh iya benar. Oke, siap. Lu emang tinggal aslinya Surabaya apa gimana? Surabaya dari SMP dulu SMP 1. Dipindah tangga. Ilatmu gak kangen tahu campur ah? Kangen lah tahu campur kan. Tahu campur mana ya?
Rujak aku nggak suka ini sih. Oh, nggak Telur pernah seneng rujak? rujak nggak biasa aja, tapi nggak terlalu Oh, oke. Siap. Ya wis, matur nuwun Mas Matur Herdi. nuwun, Mas. Insyaallah Heeh. ke depan kalau misalnya ada kesempatan lagi, bisa ngobrol lagi. Kalau misalnya ada Amin update amin dari amin. Hemat AI, semoga lancar, Mhm. sukses, makin gede. Amin amin. Dan Amin. ya siapa tahu kapan-kapan panggil orang produk ya buat ngasih konsult. Oh, siap. Bisa juga itu. Yang nggak bisa dikerjain sama Oh, asisten dan yang ada karyawan tuh ya. kerjain sama asisten dan karyawannya. Benar. Ya wis, makasih banyak Mas Adi. Sukses terus. Sip. Kabar-kabar kalau udah balik ke Amin, Indonesia. Mas. Mas di Jakarta ya? Atau di Iya, mana? Jakarta. Lu balik Oke. Jakarta apa Surabaya ntar? Tinggalnya aslinya di Tangsel ya, di Tangerang Selatan. Oh, oke. Cuma karena rumah dikontrakin, jadi kita homeless. Jadi kita tinggal di rumah mertua dulu di Bekasi. Iya kan kita tinggal rumah dikontrakin. Udah gitu Tapi orangnya lu umur panjang lagi. Bekasi di mana Bekasinya? Di Narogong, Rawalumbu ya. Oh, iya nggak jauh lah. Gue di Jatimur nih, di dekat Keranggan lah. Nah, nggak jauh lah, dekat lah Ya, itu. dekat lah, Bisa. mampir-mampir lah. Insyaallah, nanti kita jalan Mas. Kapan balik ke Jakarta? Sekitar akhir Mei atau awal Juni, masih Oh, wes. menunggu. Oke, udah dekat lah ya berarti ya. Dekat. Sip. Makasih banyak Mas Erdi. Kapan-kapan mungkin gue todong lagi kalau misalnya mau ngobrol tentang LPDP, siapa tahu ada yang pengen belajar. Boleh tuh, boleh. Terutama aspek manajemen finance-nya ya, buat orang yang lagi kerja. Kan keluarga. Jadi Makanya kan kerja terus habis itu lo kuliah lagi, gimana tuh manage nggak kerja tapi harus bawa keluarga, gimana manage keuangannya, persiapannya apa aja. Itu mungkin jadi sesuatu yang menarik buat dibahas buat teman-teman. Itu menarik. Sip, matur nuwun Mas Adi, sehat-sehat terus Oke, sampai Mas, ketemu matur di Indonesia. suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.